Match ke-11 kembali lagi mempertemukan PSIS Semarang dengan Bayangkara yang akan bermain pada hari Minggu tanggal 2 Oktober, kick off pada pukul 20.30 dan akan bermain di Stadion Jatidiri, Semarang. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan data statistik yang dimiliki dari PSIS Semarang dan juga Bayangkara. Sama-sama kita akan menganalisa dan juga mempreview bagaimana data statistik yang dimiliki dari kedua tim. Dan di akhir video nanti kita sama-sama akan perbandingkan bagaimana data statistik yang dimiliki dari PSIS dan juga Bayangkara. Dan tentunya data statistik ini bertujuan untuk kita melihat apakah tim kesayangan kita adanya konsistensi, adanya kenaikan perform, atau justru ada penurunan perform. Ini semuanya bisa terlihat di data statistik. Jadi kita langsung aja bahas dulu dari tim tuan rumah yaitu PSIS Semarang. Kita akan lihat bagaimana data statistiknya. Kita mulai dulu dari statistik peringkat klasemennya. PSIS Semarang sekarang berada di peringkat ke-12 dari 10 pertandingan, memperoleh 3 kemenangan, 2 hasil imbang dan 5 kekalahan. Berhasil mencetak 11 gol dan kemasukan 13. Jadi agregat golnya -2 dan poinnya 11. Langsung kita lihat bagaimana statistik yang dimiliki lini depan dari PSIS Semarang. PSIS Semarang dari 10 pertandingan berhasil mencetak 11 gol dengan persentase 1,10% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 2-1. Langsung kita sama-sama lihat bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase jumlah mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini PSIS Semarang masih di bawah dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini depan dari PSIS Semarang ini masih kurang baik karena belum memiliki power untuk mencetak gol. Jadi kalau kita mau artikan 1,10% persentase dari PSIS Semarang, ini sepertandingan PSIS Semarang sudah pasti mencetak 1 gol. Dan sisanya 0,1 ini menandakan PSIS Semarang sangat jarang untuk mencetak lebih dari 1. Jadi untuk PSIS Semarang lini depannya tinggal untuk power mencetak golnya yang masih belum ada. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah sektor lini depan dari PSIS Semarang sudah memberikan peningkatan. Kita bahas dulu di sektor lini belakang dari PSIS Semarang. PSIS Semarang dari 10 pertandingan kemasukan 13 gol ya dengan persentase rata-ratanya 1,30% dan rekor kekalahan terbesarnya 0-1. Langsung kita lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase jumlah kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini PSIS Semarang sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini belakang dari PSIS Semarang ini masih kurang bagus, kurang baik. Karena kalau kita mau artikan PSIS Semarang sepertandingan itu sudah pasti kemasukan 1 gol. Jadi sektor lini belakang dari PSIS Semarang ini masih kurang baik. Tapi sama-sama kita lihat bagaimana di 3 pertandingan terakhir apakah PSIS Semarang sudah ada peningkatan di sektor lini depan dan juga lini belakangnya. Kita sama-sama lihat. PSIS Semarang kemarin kalah 1-0 dari Persita Tangerang, lalu menang 3-2 atas Persikabo 1973, lalu imbang 0-0 dengan Persis Solo. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, PSIS Semarang memperoleh 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan, berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 3 gol dengan persentase mencetak golnya 1,00% dan persentase kemasukannya 1,00% juga. Kita bahas dulu untuk statistik lini depan dari PSIS Semarang. Jika kita bandingkan dari 10 pertandingan secara keseluruhan, ini jelas terlihat bahwa PSIS Semarang belum ada peningkatan. Masih tetap sama, bergulit di masalah mencetak gol. Jadi power mencetak gol dari PSIS Semarang ini masih belum ada peningkatan. Ya. Lalu untuk statistik lini belakangnya, PSIS Semarang kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Jika kita bandingkan dengan 10 pertandingan secara keseluruhan tadi, ini juga masih tetap sama bahwa sektor lini belakang dari PSIS Semarang ini masih kurang baik. Karena belum ada peningkatan baik di 10 pertandingan dan 3 pertandingan terakhir.
Ya, jadi ini lini depan dan juga lini belakang dari PSIS Semarang. Lalu untuk informasi tambahan, saya ingin berikan segmen waktu bagaimana PSIS Semarang sering mencetak gol di menit berapa. Kita sama-sama lihat di sini. Terlihat jelas di sini di menit 15 sampai 30, PSIS Semarang paling sering mencetak gol, yaitu sebanyak 4 gol. Ya, dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, ini masih ada 2 yang masih kosong, yaitu di menit 0 sampai 15 dan menit 60 sampai 75. Jadi di 2 menit tersebut PSIS Semarang belum pernah mencetak gol ya. Jadi ini untuk informasi tambahan saja. Lalu kita lihat untuk kontribusi pemain paling berpengaruh di PSIS Semarang ini siapa di top skor dan top asisnya. Kita sama-sama lihat. Di top skor ada Ardiansyah yang memberikan 3 gol, lalu ada Marukawa yang memberikan 3 gol dibantu dari 1 titik putih, lalu ada Jonathan Kantilana yang memberikan 2 gol dibantu dari 1 titik putih, lalu ada Wawan Febrianto yang memberikan 2 gol. Lalu dari top assist ada Wahyu ya yang memberikan 3 assist, lalu ada Friendy Saputra yang memberikan 2 assist. Artinya di sini ada 6 pemain yang paling berbahaya untuk PSIS Semarang. Ada Rian Ardiansyah, ada Marukawa, Jonathan, Wawan, lalu ada Friendy dan juga ada Fredian ya. Jadi 6 pemain ini yang perlu dicermati oleh Bayangkara nanti, karena ini yang sudah memberikan kontribusi paling banyak untuk PSIS Semarang. Lalu kita lihat bagaimana jika PSIS Semarang bermain sebagai tim tuan rumah dalam 3 pertandingan terakhir. PSIS Semarang kemarin menang 3-2 atas Persikabo, lalu menang 2-1 atas Persik Kediri, lalu menang 2-1 atas Barito Putra. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, jika PSIS Semarang bermain sebagai tim tuan rumah, ini mengalami 3 kemenangan ya, alias win streak tanpa terkalahkan. Jadi ini cukup bagus hasil yang didapatkan PSIS Semarang jika bermain sebagai tim tuan rumah. Nanti kita akan perbandingkan dengan Bayangkara jika bermain sebagai statusnya tim tamu akan seperti apa ya. Jadi evaluasi yang saya bisa berikan untuk PSIS Semarang dari data statistik tadi, terlihat memang di lini depannya semoga ada peningkatan lagi karena masih kurang baik ya. Lalu di lini belakangnya juga masih kurang baik. Jadi semoga bisa menurunkan jumlah kemasukan golnya. Dan untuk PSIS Semarang jika bermain sebagai tim tuan rumah, ini di 3 pertandingan terakhir cukup bagus, cukup konsisten. Jadi tidak perlu adanya evaluasi, tinggal di lini depan dan juga lini belakangnya saja. Jadi ini data statistik dari PSIS Semarang. Sekarang kita sama-sama lihat bagaimana data statistik yang dimiliki dari Bayangkara sebagai tim tamunya nanti. Kita langsung lihat dari peringkat klasemennya dulu. Bayangkara sekarang berada di peringkat ke-15. Dari 10 pertandingan memperoleh 2 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan, berhasil mencetak 10 gol dan kemasukan 14. Jadi agregat golnya minus 4 dan poinnya 9. Langsung kita lihat bagaimana statistik lini depan dari Bayangkara. Bayangkara dari 10 pertandingan ini berhasil mencetak 10 gol dengan persentase rata-ratanya 1,00%. Dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 1-0. Jadi sama-sama kita lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase jumlah mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini Bayangkara masih di bawah dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini depan dari Bayangkara ini masih kurang baik. Artinya dari 1,00% ini menandakan bahwa sektor lini depan dari Bayangkara masih bergulit di masalah mencetak gol. Karena sepertandingan hanya maksimal berhasil mencetak 1 gol saja kalau kita mau rata-rata. Jadi lini depan dari Bayangkara ini masih kurang baik. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Bayangkara tetap ada peningkatan tidak di sektor lini depannya. Kita bahas dulu di statistik lini belakang dari Bayangkara. Bayangkara dari 10 pertandingan ini kemasukan 14 gol dengan persentase rata-ratanya 1,40% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 2-3. Sama-sama kita lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase jumlah kemasukan gol sebesar 0,80%.
Dan di sini Bayangkara sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini belakang dari Bayangkara ini masih kurang bagus, kurang baik. Karena kalau mau dirata-rata, ini sepertandingan Bayangkara sudah pasti kemasukan 1. Dan sisanya 0,4 menandakan Bayangkara juga sering ya kemasukan lebih dari 1 gol. Jadi sektor lini belakang dari Bayangkara ini masih kurang baik. Tapi sama-sama kita lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah Bayangkara sudah ada peningkatan di sektor lini depan dan lini belakangnya. Kita sama-sama lihat. Bayangkara kemarin imbang 2-2 dengan Borneo, lalu kalah 1-0 dari Madura United, lalu kalah 2-1 dari Persija Jakarta. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Bayangkara memperoleh 1 hasil imbang, 2 kekalahan, dan belum memperoleh 1 kemenangan pun. Berhasil mencetak 5 gol dengan persentase 1,00% dan kemasukan 5 dengan persentase 1,66%. Kita langsung bahas dulu dari statistik lini depan Bayangkara. Dari 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan dengan 10 pertandingan secara keseluruhan, ini terlihat tidak ada peningkatan. Masih tetap sama, bergulit di masalah mencetak gol. Ya, jadi Bayangkara ini masih bergulit di mencetak gol, masih kurang bagus di lini depannya. Lalu untuk statistik lini belakangnya, dari 3 pertandingan terakhir jika kita bandingkan dengan 10 pertandingan secara keseluruhan, ini juga tetap sama, belum ada peningkatan, belum ada pengurangan persentase. Jadi sektor lini belakang dari Bayangkara ini masih tetap kurang baik di 3 pertandingan terakhir. Jadi ini data statistik dari lini depan dan lini belakang dari Bayangkara. Lalu untuk informasi tambahan, saya ingin berikan 6 segmen waktu bagaimana jika Bayangkara mencetak gol ya. Kita sama-sama lihat di sini. Terlihat di sini di menit 30 sampai 60, lalu 75 sampai 90, ini Bayangkara paling sering mencetak gol ya, sebesar 3 gol masing-masing segmen waktu. Jadi 9 gol tercipta di menit tersebut. Dan di sini ada 2 segmen waktu yang belum dipenuhi oleh Bayangkara. Jadi artinya di menit tersebut Bayangkara belum pernah mencetak gol. Lalu untuk kontribusi pemain dari Bayangkara, kita sama-sama lihat dari top skor dan top asisnya. Dari top skor di sini ada Yosef Ejezari yang memberikan 4 gol dibantu dari 1 titik putih. Lalu ada Rizky yang memberikan 2 gol. Lalu ada Sulistiawan ya yang memberikan 2 gol juga. Lalu dari top assist ini ada Hargianto yang memberikan 3 assist. Jadi kalau kita total ini ada 4 pemain yang paling banyak berkontribusi untuk Bayangkara. Ada Ece, ada Rizky, ada Sulistiawan, lalu ada Hargianto yang memberikan 3 assist. Ini pastinya akan dicermati oleh pemain dari PSIS Semarang nanti karena yang paling banyak memberikan pengaruh ya untuk Bayangkara. Lalu kita lihat sama-sama bagaimana jika Bayangkara bermain sebagai tim tamu dalam 3 pertandingan terakhir. Bayangkara kemarin kalah 1-0 dari Madura United, lalu kalah 2-1 dari Persija Jakarta, lalu menang 0-1 dari Persikabo 1973. Jadi artinya Bayangkara memperoleh 1 kemenangan dan 2 kekalahan jika bermain sebagai tim tamu dalam 3 pertandingan terakhir. Jadi nanti kita akan perbandingkan dengan PSIS Semarang. Jadi evaluasi yang saya bisa dapatkan ya untuk Bayangkara dari data statistik tadi, bahwa lini depan dan lini belakangnya ini sama-sama masih kurang bagus ya, kurang baik, perlu ada evaluasi. Dan jika Bayangkara bermain sebagai tim tamu, ini juga terlihat kurang baik juga karena mengalami 2 kekalahan. Jadi ada 3 faktor ya atau 3 kesimpulan yang harus bisa dievaluasi oleh Bayangkara nanti. Jadi inilah data statistik yang saya bisa berikan dari kedua tim. Lalu kita bagaimana kalau diperbandingkan ya data statistik dari kedua tim. Jadi kita sama-sama sekarang untuk menyimpulkan bagaimana data statistik dari kedua tim jika kita perbandingkan bersama. Kita bahas dulu dari peringkat klasemennya. PSIS Semarang berada di peringkat ke-12 dengan memperoleh 11 poin dan untuk Bayangkara di peringkat ke-15 dengan memperoleh 9 poin. Artinya di sini perbedaannya hanya 2 poin saja yang tentunya ini masih seimbang atau draw. Lalu untuk segmen klasemennya, PSIS Semarang masuk di segmen papan tengah
Dan untuk iya betul ya, sorry. PSIS Semarang di papan tengah, lalu untuk Bayangkara masuk di segmen papan bawah. Jadi untuk segmen klasemennya ini untuk PSIS Semarang yang lebih baik ya. Lalu untuk statistik lini depan dari PSIS Semarang, kita sama-sama lihat. PSIS Semarang dari 10 pertandingan berhasil memberikan 11 gol dengan persentase 1,10%, dan untuk Bayangkara berhasil mencetak 10 gol dengan persentase 1,00%. Artinya untuk kedua statistik lini depan kedua tim ini masih sama-sama kurang baik ya, karena masih di bawah dari standar yang saya berikan. Lalu di 3 pertandingan terakhir, PSIS Semarang dan Bayangkara ini terlihat sama-sama mencetak 3 gol dengan persentase 1,00%. Artinya untuk sektor lini depan kedua tim di 3 pertandingan terakhir ini juga belum ada peningkatan. Masih tetap bergulit di masalah mencetak gol. Jadi untuk statistik lini depan ini seimbang atau draw. Lalu untuk statistik lini belakang, PSIS Semarang ini kemasukan 13 gol dengan persentase 1,30%, dan untuk Bayangkara ini kemasukan 14 gol dengan persentase 1,40%. Artinya untuk kedua tim sama-sama masih kurang baik di statistik lini belakang karena sudah melebihi dari standar yang saya berikan 0,8. Dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir, PSIS Semarang kemasukan 3 dengan persentase 1,00%, dan untuk Bayangkara kemasukan 5 dengan persentase 1,66%. Artinya untuk statistik lini belakang kedua tim di 3 pertandingan terakhir ini juga belum ada peningkatan, masih tetap sama kurang baik. Jadi untuk statistik lini belakang kedua tim ini juga seimbang atau draw. Lalu untuk home dan away kita sama-sama lihat. PSIS Semarang di 3 pertandingan terakhir jika bermain sebagai tim tuan rumah ini mengalami 3 kemenangan secara beruntun. Jadi untuk Bayangkara ini memperoleh 1 kemenangan dan 2 kekalahan dalam 3 pertandingan terakhir jika bermain sebagai tim tamu. Jadi untuk home dan away ini jelas untuk PSIS Semarang yang terlihat sangat konsisten jika bermain sebagai tim tuan rumah. Jadi kesimpulan data statistik yang saya bisa berikan terlihat di sini ada peringkat klasemennya seimbang, di segmen klasemennya PSIS Semarang, di statistik lini depannya draw, lini belakangnya juga draw, dan untuk home dan away ini PSIS Semarang karena di 3 pertandingan terakhir belum pernah memperoleh kekalahan 1 kali pun ya bermain sebagai tim tuan rumah. Jadi ini video yang saya bisa berikan kepada kalian. Tentunya untuk kalian jangan lupa nonton pertandingannya ya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian semua menganalisa apakah jalannya pertandingan nanti akan sesuai dengan data statistik yang saya berikan. Jadi sampai sini dulu video yang saya bisa berikan kepada kalian, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.